Spring Avius. Kisah Sage, seorang superstar K-pop yang pada puncak ketenarannya mendapati hidupnya berantakan akibat skandal yang melanda dirinya. Di tengah kepopulerannya sebagai anggota grup K-pop terkenal, ia tiba-tiba dikeluarkan dari grup yang membesarkan namanya. Merasa jatuh dan kehilangan hara, ia pun mengambil keputusan untuk memulai hidup baru dan ia mendaftar di Universitas Hanzu. Nah, di universitas inilah dia ketemu dengan Kim Bum, seorang mahasiswi yang memiliki cerita pilu di masa lalunya. Menjadi titik awal bagi Sage dalam menemukan kembali cintanya terhadap musik dan kehidupannya yang lebih sederhana. Keberadaan teman-teman barunya di kampus membawanya untuk membentuk sebuah grup yang bernama The Crown secara diam-diam. Disinilah Sage dan teman-temannya menyalurkan kreativitas dan emosi mereka melalui musik. Setiap lagu yang mereka ciptakan itu akan mencerminkan perjalanan batin perjuangan yang mereka hadapi. Tasteful Years. Drama ini menceritakan kisah yang unik tentang dua orang yang memiliki pandangan berbeda terhadap dunia kuliner. Mereka dipertemukan oleh takdir di sebuah restoran kecil di kota Jeonju. Seseorang yang bernama Han Bom-woo menjadi pewaris perusahaan makanan raksasa yang dikenal di seluruh Korea. Namun Han Bom-woo ini justru tak memiliki minat sedikit pun terhadap rasa. Baginya makanan itu merupakan bisnis, hal yang bisa diukur dengan angka, bukan dinikmati dengan lidah ataupun dengan hati. Di sisi lain ada Moo Yeon-ju, seorang koki berbakat yang memiliki kecintaan terhadap rasa dan keaslian bahan makanan. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, mereka memutuskan untuk menjalankan sebuah restoran kecil di kota Jeonju. Di tengah hiruk-pikuk kota kecil, keduanya saling belajar dan menemukan benih cinta tumbuh di antara mereka. Second Shot at Love. Drama ini mengisahkan seorang wanita bernama Han Geum-ju yang telah bekerja sebagai mekanik mobil selama 10 tahun di sebuah perusahaan otomotif ternama di Korea. Geum-ju dikenal sebagai sosok ceria dan percaya diri. Ia dilahirkan dan dibesarkan dari keluarga yang pecandu alkohol. Ia merasa dirinya adalah peminum yang wajar. Namun kebiasaannya minum alkohol mulai menimbulkan masalah dan dirinya dicap sebagai pecandu alkohol. Untuk memperbaiki hidupnya, Geum-ju memutuskan mengambil tantangan berhenti minum alkohol sepenuhnya. Di sisi lain, ada lelaki yang bernama So Wi-jun. Ia merupakan cinta pertama sekaligus masa kecil Geum-ju. Dirinya berusaha dengan tulus membantu Geum-ju untuk berhenti minum, sekaligus mengingatkan akan masa lalu yang penuh misteri. Dear Hongrang. Drama di era Joseon ini mengisahkan tentang Hongrang, putra tertua dari keluarga pedagang besar. Ia dinyatakan hilang selama 12 tahun. Namun ketika ia kembali, ia mengalami hilang ingatan. Kondisi itu pun menciptakan ketegangan dan pertanyaan besar orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tidak terkecuali yaitu saudara tirinya yang ragu dengan sosok Hongrang ini. Ia mempertanyakan apakah Hongrang yang ada di depannya itu adalah orang yang sama. Jae pun mulai curiga dan bertanya-tanya benarkah pemuda itu adalah Hongrang yang selama ini ia tunggu. Tapi di tengah rasa ragunya, justru tumbuh perasaan lain yang tak terduga. Ia justru mulai tertarik pada Hongrang. Nine Puzzles. Drama ini mengisahkan perjalanan dua karakter, Ina dan Hansem, yang terlibat dalam penyelidikan kasus pembunuhan berantai. Ina, seorang profiler yang berfokus pada analisis psikologis pelaku kejahatan. Sementara Hansem adalah seorang detektif yang curiga terhadap kemunculan Yina dalam kasus-kasus yang dihadapinya. Ketegangan muncul ketika Yina menjadi saksi dalam sebuah kasus brutal 10 tahun yang lalu dan justru dalam kasus itu ia dicurigai sebagai pelaku. Seiring berjalannya waktu, kasus tersebut kembali terangkat. Yina serta Hansem pun harus bekerja sama untuk mengungkap potongan puzzle misterius yang mengarah ke rahasia kelam dari pembunuhan berantai tersebut. Our Unwritten Soul.
Drama ini menceritakan kehidupan saudara kembar yang menjalani kehidupan yang sangat-sangat berbeda. Keduanya bernama Yumiji dan satu lagi adalah Yumire yang diperankan oleh Park Bo Young. Yumiji merupakan seorang atlet lari yang tengah berjaya, namun sayangnya ia mengalami sebuah kecelakaan sehingga ia tak bisa lagi menjadi atlet dan itu seperti mimpi buruk baginya. Sementara itu, saudara kembarnya Yumire merupakan seseorang yang sangat ambisius dan perfeksionis. Ia pun berhasil dan bekerja di perusahaan pemerintah. Namun karena suatu keadaan tertentu, keduanya ini sepakat untuk bertukar nasib. Dalam prosesnya, mereka dipertemukan dengan sosok Lee Ho-soo yang merupakan seorang pengacara yang tampan diperankan oleh Jin Yong. Oh My Ghost Client. Drama ini menceritakan tentang Nomojin, seorang pengacara ketenagakerjaan yang pragmatis dan fokus pada keuntungan pribadinya. Tapi pada suatu hari, ia mengalami kecelakaan misterius dan saat dia terbangun, tiba-tiba saja ia bisa melihat dan bahkan berkomunikasi dengan hantu-hantu yang ada di sekitarnya. Nomojin ini merasa terganggu dengan kehadiran para hantu yang terus-menerus mendatanginya. Namun ia sadar bahwa hantu-hantu tersebut memiliki urusan yang belum selesai semasa hidupnya, terutama dalam masalah ketenagakerjaan yang tidak adil semasa hidupnya. Dalam perjalanan inilah dia bertemu dengan seorang penyiar berita yang ambisius dan skeptis terhadap hal-hal supranatural bernama Nahiju dan juga seorang mantan idol K-pop yang kini bekerja sebagai manajer di firma hukum tempat Nomojin bekerja, yaitu Go Yeon Woo. Good Boy. Drama Good Boy ini mengisahkan sekelompok mantan atlet yang menghadapi berbagai tantangan, ada yang cedera, masa karirnya yang terlalu singkat, hingga kesulitan dalam ekonomi ataupun keuangan. Mereka kemudian direkrut menjadi polisi khusus melalui program perekrutan khusus, dan kemudian mereka dibentuk dalam sebuah tim yang bernama Olympic Avengers. Tim ini dibentuk untuk melawan kejahatan dengan keterampilan unik yang mereka miliki. Tim ini akan menghadapi berbagai kasus kejahatan, mulai dari kejahatan jalanan hingga konspirasi besar yang melibatkan korupsi dan kekuasaan. Setiap misi menguji keberanian, kemampuan, dan integritas mereka sebagai penegak hukum.